Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gerakan yang luar biasa ya, yaitu gerakan peduli yatim Kemandoran 7. Ini salah satu jawaban dari suatu pertanyaan yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi soal pertanyaan, tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu? Nah, seolah-olah ini pertanyaan, padahal yang bertanya itu tahu, tapi kenapa bertanya? Untuk sebagai penegasan bahwa banyak orang yaitu beragama tetapi sesungguhnya tidak beragama. Banyak orang mengatakan dia sholat, sesungguhnya dia enggak sholat. Kenapa? Gara-gara tidak peduli sama yatim. Tuh. Oleh karena itu kita jangan sampai kita nggak bisa jawab itu, bahkan kita tidak melaksanakan ayat itu. Oleh karena itu dengan adanya surat Al-Ma'un itu merupakan suatu pertanyaan yang kita semua sebenarnya udah pada hafal Al-Ma'un itu, tapi baru hafal suratnya Al-Ma'unnya doang, tapi belum pengamal, baru penghafal. Nah, kita pengennya selain penghafal Al-Quran juga pengamal Al-Quran. Maka ini sebagai aplikasi, sebagai pelaksanaan bahwa kita remaja-remaja Kemandoran ya, ini Kemandoran 7 ya, yaitu yang Adam ini melaksanakan kegiatan peduli yatim, yaitu merupakan satu jawaban, dan ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu lanjutkan ya, dan pasti banyak tantangan dan rintangan, itu biasa. Tantangan dan rintangan itu merupakan seni, bukan hambatan. Yang namanya seni adalah indah. Selain kita sudah berjalan, sudah bagus begini, terus tingkatkan. Artinya apa? Kita selain peduli yatim, yaitu santunan materi, juga ada perlu santunan imateri. Yaitu santunan imateri itu adalah yaitu santunan ilmunya, agamanya, akhlaknya, sehingga anak-anak kita, anak yatim, bukan hanya disantunin duitnya saja, materinya saja, tetapi disantunin ilmunya, disantunin adabnya. Nah, sehingga menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan lingkungan. Itu. Adapun untuk pelaksananya, kita ini memang diperlukan ketekunan, kesabaran, keuletan, dan tentunya nangani anak yatim luar biasa. Karena yatim ini luar biasa, ya seolah-olah kadang-kadang menjengkelkan kata orang. Tetapi bagi kita biasa-biasa saja. Kenapa? Semakin banyak tantangannya, berat tantangannya, berarti pahalanya pun lebih besar. Oleh karena itu Rasul katakan, ana wa kafil yatim kata ini fil jannah, bahwa aku bersama orang-orang yang peduli yatim, yang ngurusin anak yatim, nanti begitu dekatnya dengan bersama aku di dalam surga. Pantesan berat banget orang jaminannya surga dengan Rasulullah. Tuh, alangkah indahnya kita masuk surga tetangganya Rasulullah. Masya Allah, daripada masuk neraka tetangganya setan, mendingan kita masuk surga tetangganya Rasulullah. Ini luar biasa. Itu adalah statement yang dilakukan, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga lanjutkan, jangan pernah menyerah, dan bila perlu anak-anak kita ini ya, selain kita kegiatan semacam ini, adakan setoran kewajiban. Jadi selain dia menerima hak, kemudian dia juga harus memberikan kewajibannya. Apa kewajibannya? Minimal anak-anak kita hafal juz 30 Al-Quran. Minimal. Syukur-syukur ya sampai hafal 30 juz. Beda ya. Ada orang hafal 30 juz
ada hafal juz 30. Dan satu hal, kita jangan terlena ya, kalau anak-anak sono, ya anak-anak sono nih, anak-anak sono setiap harinya sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang dipegang-pegang HP sampai lupa Al-Quran. Nah, kita balik, bagaimana anak-anak kita begitu sibuk membaca Al-Quran sampai lupa pegang HP. Bagaimana cara? Inilah PR buat kita. Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan siapa-siapa, tetapi apa yang harus kita lakukan demi anak-anak, yaitu umat Rasulullah, yaitu masa depannya. Insya Allah sesuai dengan firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kita khawatir, takut punya keturunan-keturunan yang lemah. Maka kita jangan sampai punya umat yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Kita jangan sampai demikian. Maka kita harus waspada, terutama zaman-zaman sekarang ini. Jadikan anak-anak kita sebagai lahan untuk menuju ridha Allah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih.